kalian ini. Nggak kebaca mungkin apa pertanyaannya Iya, apa? kita kebaca kali ya, Kak. Nah, jadi aku tuh pengen tahu gitu, kok Nabi Muhammad itu di mana ya Nabi Muhammad itu masuk surga. Nah, soalnya kan kalau dari komen-komen yang aku baca itu kan dan Bapak Sugi sendiri kemarin ngomong di forum ini katanya hanya agama Islam yang masuk surga gitu. Iya, Agama iya. lain tidak. Nah, makanya kalau memang agama Islam itu menjaminkan surga, kenapa Nabi Muhammad itu belum masuk surga ya Pak? Kenapa masih sekarang sampai saat ini pun dipanjatkan doa kepada itu bagaimana Pak? Udah, Oke, udah. oke, oke, sip ya. Oke. Oke. Kenapa Nabi Muhammad itu sampai sekarang belum di surga? Karena Hmm. di dalam Islam, surga sekarang itu masih kosong. Ya, belum ada penghuninya. Nanti yang pertama kali masuk surga itu Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi Muhammad didoakan? Itu bukan berarti Nabi Muhammad itu belum selamat. Kalau dia didoakan di situ belum selamat, diartikan belum selamat seperti yang kamu katakan, berarti Tuhanmu juga belum selamat. Karena Waduh, Tuhanmu masih didoakan. Anda baca di dalam Wahyu 7 ayat 10. Ya, di Bapak, situ Lu dikatakan, diam dulu, orang menjawab. tunggu dulu. Ini kalau tanya sama Sugi Kristologi pasti komparasi. Ya, di dalam kitabmu Wahyu 7 ayat 10, dan mereka bersuara nyaring. Ya, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Berarti Tuhanmu belum selamat kalau begitu. Kalau cara pikirmu Bapak saya pakai. Bentar. Kalau cara tidak pikirmu itu, saya pakai. Aduh, ini gimana sih? Bapak ini terlalu ngawur. Bapak itu bukan ahli kristologi. Buka. Ayo Kalau silakan buka. Wahyu 7 ayat 10 yuk. Kita buka yuk. Ini nggak tuh Bapak, percaya dibilangnya. Nih Wahyu bukan 7. Wahyu 7 ayat kita 10. gambarkan Nih. tentang Nih. Anda kan bertanya, Anda bertanya, diam dulu. Orang menjawab. enggak. Bapak Sugi ini dari kemarin saya lihat jawaban. Ya udah diam Kamu dulu nggak habis dengar yang ini. Sebentar, Kamu nggak nanti dengar kalau yang udah saya sudah bilang. menjawab, Ya, baru Anda tolong sanggah. didengarin Anda dong. diam dulu. Diam Itu dulu, masuk diam, surga. diam. Diam dulu, diam. Diam, dengarkan yang saya katakan supaya nggak salah paham. Kalau Masuk keselamatan kepada, aduh, diam dulu, kalau nggak saya turunin loh. Kalian mengakui Nabi Muhammad belum Allah ini orang Dewi Bulan orang lagi ini. dapet atau gimana? Dewi Bulan ini Ya. penghujat ini, sang penghujat ini, penghujat. Bisa Iya, dia diem nggak? penghujat di Taiping juga menghujat. Jangan, nggak usah dialog Kabur. baik-baik lah sama dia, Nah, penghujat. ini ya. Nih. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nih, pelototin matamu, oten-oten, jangan pura-pura picek, ya. Nih. Jadi, kalau argumen Kristen itu kita pakai, ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu belum selamat karena masih didoakan, boleh dong argumen mereka itu kita pakai untuk menunjukkan Tuhannya tidak selamat karena harus diucapkan selamat. Kan begitu. Nah, Waduh. bahkan kalau kita pakai lagi argumen dia, ya cara pikir kita sama seperti mereka, boleh dong kita bilang Tuhannya Kristen masih najis. Karena setiap doa di dalam doa Bapa kami, atas nama Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Tuhanmu belum kudus. Karena harus dikuduskan, begitu. Berarti Tuhanmu masih najis. Jedor. Makanya itu kalau tidak mau ditampol balik, ya kan, jangan menyerang. Nabi Muhammad belum selamat. Faktanya masih diselamatkan, padahal sudah kita kasih pengertian. Maksudnya tidak seperti itu. Ketika kita mengucapkan selamat kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah belum selamat. Maksudnya itu tanda terima kasih atas jasa-jasanya. Karena beliau inilah yang membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang. Dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Ila zulumati ila nur. Makanya kita berterima kasih. Begitu loh. Misalnya Pak Jokowi dilantik jadi presiden. Selamat ya Pak, Anda jadi presiden. Kalau nggak kita ucapin selamat, Pak Jokowi nggak jadi presiden gitu.
Nah, karena Anda selalu memakai pikiran itu, Nabi Muhammad itu belum selamat karena masih diselamatkan, pikiran Anda saya pakai, saya tunjukkan Tuhanmu belum selamat, Tuhanmu masih najis. Selesai. Apa si penghujat dituruni? Aku belum dapat jatah. Aduh. Baru pada live. Kabur dia Gue kabur. belum dapat jatah. Ya dia kabur. Ya, ini aku kasih pertanyaan ya. Ini Ustaz Alif nih. Assalamualaikum Ustaz Alif. Ustaz, Assalamualaikum. Kerja. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh, suaranya ngerobot loh di saya ini. Kalau nggak bersuara saya turun Siap. ke 1, Aku 2, 3. kurang kerjaan ini sampai ketiduran tadi HP lobet. Nah, ini Ustaz Alif, aku pengen bertanya nih. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan juga keselamatan baginya. Masa ngerobot sih? Suaranya ngerobot. Iya. Suara siapa? Entah suara siapa yang ngerobot. Cek 1 2. Normal. Oh, Ustaz Alif berarti, Ustaz Alif. Kores ganteng. Dia belum tahu arti kata hosana kepada Yesus. Coba. belum ke artinya sana. Udah, tunggu dulu, jangan dulu Hosana langsung bubuk dia. Ini bubuknya di sini ini. Sallallahu alaihi wasallam itu kata semoganya dapat di mana sih? Ya aku pengen tahu. Kenapa tiba-tiba ada kata semoga di sana? Coba, ayo asatid. Kok bisa ada kata semoga di sana? Kan itu kalau sallallahu gitu, selawatnya Allah dan keselamatan dilimpahkan kepadanya. Alaihi salam, keselamatan dilimpahkan kepadanya gitu. Kan itu kata semoganya dapat dari mana itu loh. Mereka tuh terjebak dalam terjemahan atau mungkin aku salah dalam bahasa Arab. Ya karena mungkin di situ ada kata harap itu tadi, Bang Gores. Di mana Semoga harap? Allah merahmati. Nah itu Ya, semoga itu dari kan mana? Tanda permintaan. Bukan dari arti sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan. Tapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Oh, di situ yang kalau ada Allahumanya ya, Gurunda ya. Iya. Tapi kalau yang salallahnya bukan kan? Yes. Ah, itu dia. Nah, silakan ke Hosana sekarang, gas. Nah ini kita ini dulu sama Mas Sores ini. Beliau pengen belajar Islam. Ya, silakan Bang Mas Sores. Silakan Mas Sores, apa yang mengganjal lagi di pikiran Bang Mas Sores? Silakan. Iya bang, saya cuma mau singkat aja bang. Kan gini ya, saya mau bertanya, apakah kalau Adam nggak diciptakan, apakah dunia ini akan tetap ada bang? Dunia sudah ada sebelum Adam diciptakan, Bang. Makanya ayatnya Iya, dikatakan saya suka. wakola robuka it malaikati ini jailung fil ardi khalifah. Berkatalah Oh, Tuhan, iya. berkatalah Allah. Halo, Bang Sogi. Wah, Ya, Iya, udah ada kan buminya, Pak. Iya, saya hanya mau nanya perumpamaan, misalkan ya, kalau Adam nggak diciptakan gitu, apakah dunia ini akan tetap ada, Bang? Ini kan misalkan ya, misalkan. Iya, baik ada ataupun tidak ada, dunia tetap diciptakan. Karena Sebenarnya penciptaan kalau nggak ada, dunia, Bang, penciptaan kita Adam bicara. itu setelah adanya Adam. Iya bang, kita bicara yang anu ya, seumpama ya nggak ada Adam gitu, nggak diciptakan Adam. Apakah dunia ini akan tetap diciptakan bang? Alam semesta ini bang? Ini kan seumpama ya bang Sogi. Ya, apa namanya udah saya jawab itu tadi, nggak ada perumpamaan di situ. Karena Allah sudah menciptakan, tidak ada dalilnya yang mengatakan kalau aku tidak menciptakan Adam, aku tidak menciptakan bumi. Nggak ada dalil seperti itu. Kecuali ada dalilnya, baru bisa kita ngomong seumpama.
nggak ada dalil. Oke, aku boleh pertanyaan terakhir. Udah ngantuk. Mana ya? Sebentar, Bang Mas Sores belum beres ini. Bang Mas Silakan Sores lagi belum Juma. beres. Silakan lagi Juma. Ya udah bang, aku ganti anunya bang, ganti pertanyaannya bang. Enggak, itu Gimana ya? Anda udah pas belum tadi itu? Belum bang, Nah, soalnya silakan kan Bang kita Juma. bicara Oke, pernikahan baik. aja kan. Iya Iya, bang Juma. iya kan jelas ayatnya wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi sudah ada. Adam kemudian dicipta. Lantas Anda mengatakan, apakah ketika Adam itu tidak diciptakan, bumi tetap diciptakan? Faktanya begitu. Sebelum Adam dicipta, bumi sudah ada. Gitu loh. Bagaimana kalau Adam tidak diciptakan? Apakah bumi itu ada? Loh, bumi sudah ada sebelum Adam dicipta. Enggak beda dengan jawaban saya kan. Memang Iya. begitu ayatnya. Kecuali ada pengakuan dari Adam, kalau Allah tidak menciptakan aku, tidak mungkin Allah menciptakan bumi. Mungkin masih bisa kita jawab seperti itu, Pak. Jadi nggak ada perumpamaan lagi di situ. Karena udah faktanya begitu gitu. Ya, jadi bumi itu sudah dicipta duluan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya bang, iya. Oh gitu ya bang. Yes. Jadi istilahnya pertanyaan yang nggak harus dipertanyakan ya bang. Boleh tanya balik enggak, Bang? Iya Sedikit aja. boleh bang, kalau saya Oke. bisa saya jawab. Kalau Adam tidak makan buah terlarang, apakah Anda sekarang bisa pakai celana? Nah, itu baru pertanyaan, Bang. Terus? Iya. Kalau Adam tidak makan buah terlarang itu, kira-kira apakah Anda mengenakan baju dan bercelana? Silakan jawab. Pakai dalil. Saya nggak tahu bang, saya nggak tahu kisahnya bang. Oke lah saya jawab sendiri akhirnya pertanyaan saya. Kalau Adam tidak makan buah terlarang, ya, Anda tidak akan berbaju. Anda tidak ngerti baik dan buruk, Anda tidak punya malu. Tapi faktanya, setelah Adam makan buah itu menurut Bible, Adam tahu malu sehingga mengambil daun-daun di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Baca kitab Kejadian 3. Ya. Itu baca di situ Bapak. Jadi setelah makan itu barulah Adam mengenal peradaban. Yang tadinya Adam tidak tahu peradaban, dengan makan buah itu manusia jadi beradab. Di sini seharusnya Adam jangan kita kutuk. Seharusnya Anda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adam. Karena dialah membawa manusia itu dalam kebaikan. Bukan dalam keburukan. Kata siapa Adam membawa manusia ke dalam keburukan? Keburukan apa yang dibawa Adam? Tidak ada. Justru efeknya sangat baik untuk kita semua. Kita mengerti baik dan buruk, kita mengenal peradaban, ya kan? Ya, kalau Adam tidak makan itu, posisi manusia, kehidupan manusia sekarang ini pasti seperti monyet, telanjang ke sana kemari, tidak tahu baik dan buruk. Itu fakta. Oh gitu ya bang. Oh iya bang. Iyalah Bang. Saya boleh bertanya lagi nggak bang? Silakan. Mumpung ada senior nih. Nah gini kan bang. Ini pertanyaan umum ya bang. Kan gini ya. Kan Tuhan itu maha adil ya. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu suka gitu lihat orang-orang beriman dan bertakwa, orang yang beribadah gitu kan bang. Nah, dan Tuhan itu maha membolak-balik hati seseorang bang. Bentar bang.
Bentar ya bang. Oke, Siap. biar Bang Juma yang jawab. Silakan ditunggu. Tapi kalau pertanyaannya begini, Dewa bisa jawab. Apakah Allah akan menciptakan seluruh alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad? Baru Dewa bisa jawab. Iya, betul itu. Tidaklah aku ciptakan seluruh alam semesta ini kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad SAW. Di Islam jelas seperti itu. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, alam semesta tidak akan ada. Nabi Muhammad tidak akan ada. Semuanya tidak akan ada. Itu di dalam ajaran agama Islam. Bentar ya bang, maaf banget bang, ada sedikit. Baik. Yang bernama Allah namanya Muhammad wujud. Allah itu cuma nama. Jika Muhammad adalah wujud Allah. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ini siapa sih ini? Si Enzo maksudnya gimana? Mau jelas apa itu? Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nih Enzo ini maksudnya apa sih? Udah bro, Mau itu mengguncang pertanyaan. imat kami seperti itu atau gimana? Ente itu maksudnya gimana? Enggak, ini kan supaya tidak terjadi hal yang simpang siur. Jadi tadi aku udah tanya ke Bang Andi. Yang simpang siur itu Tuhan ente. Pikirin Tuhan ente aja yang simpang siur. Bang Andi. Tadi aku udah bertanya ya Bang Andi ya. Bang Andi monitor. Ini Dewa emosian deh, nggak jelas. Bukan emosi, kan ente simpang siur tadi. Bilang. Aku kan mau tanya itu klarifikasinya gimana? Enggak. Ada yang mengatakan. Maksudnya begini loh, kalau misalkan toh ente mau bertanya saja. Ngapain udah aku rekaman-rekaman tanya, itu tapi maksudnya tadi apa? Bang Andi nggak percaya Maksudnya gitu loh. apa gitu? Gini loh, gini. Islam itu bukan berdasarkan pendapat orang. Islam itu punya dua hukum, Quran dan hadis. Apapun yang dikatakan orang, kalau itu bertentangan dengan Quran dan hadis, semuanya batil, tertolak, udah. Gampang toh. Kalau mau tanya berkaitan dengan Quran dan hadis, selesai. Kalau menurut pendapat orang begono, pendapat orang begini, oh enggak bisa. Itu enggak diterima dalam Islam. Islam bukan berdasarkan kata orang. Ini yang mengajar Ustadz tuh. Ya, tunjukkan dulu dalilnya. Biar bisa kita bahas. Saya nggak mau bahas perkataan Ustadz, tapi dalil yang dia bawa yang kita bahas. Karena Islam bukan berdasarkan ajaran orang, bukan. Berdasarkan Quran dan hadis. Ustadz boleh mengajar tetapi tidak boleh nyeleweng dari Quran dan hadis. Siapapun dia. Jadi di hukum Islam itu, ya, pertama hukum yang paling tinggi di dalam Islam adalah Quran. Perkataan Nabi Muhammad yang bertentangan dengan Quran kita tolak. Ya, sekalipun Nabi Muhammad, jangankan Ustadz, sekalipun Nabi Muhammad kalau pengajarannya bertentangan dengan Quran, ini kita tolak. Hadisnya kita anggap hadis palsu, karena tidak mungkin Nabi Muhammad bertentangan dengan Quran. Nah, kemudian hukum yang kedua di bawah Quran adalah hadis. Kalau ada orang menyampaikan bertentangan dengan hadis dan dengan Quran, maka wajib kita tolak. Makanya saya kan nggak mau apa ya, biar nggak terjadi salah paham di sini kan yang nonton juga banyak. Jadi kan nggak ada salahnya klarifikasi gitu loh. Iya. Dewa. Kalau Anda mau klarifikasi, tunjukkan dalilnya. Karena kita kan nggak tahu itu dalil apa yang dia pakai. Memang kita menguasai semua dalil. Kita cek dalilnya seperti apa yang membicarakan tentang itu. Karena di luar sana itu banyak sekali hadis dhaif dipakai, hadis palsu dipakai. Jadi simpang siurnya di situ. Nah, supaya ini jelas harus dalilnya itu jelas dulu. Ini dalil apa yang dia pakai? Quran kah? Hadis sahih apa yang dipakai? Nah, baru kita bahas. Begini, saya tadi yang dipanggil gitu ya. Saya kan dari awal bilang, kalau bawa data itu, diskusi itu jangan mengambil pendapat orang lain lu tak berakkan di sini. Saya juga bisa loh. Saya bawa nanti Bebel 1928 gua tak berakkan di sini satu. Gua bawa statementnya si Herdi mengatakan Tritunggal itu waduh dua. Gua bawa statementnya si CP mengatakan Kristen Indonesia itu bidat
selesai. Gimana kalau ambil kayak gitu? Menurut Hendritan Bapak iblis gimana coba? Menurut Hendritan lebih parah loh, videonya masih ada. Nya Yesus itu aksesoris saja. Apa perlu kayak gitu-gitu? Ya, Perlu. Perlu nih, saya kasih semua nih. perlu gitu. Kan nggak enak bro. Nggak, Bang Andi. Nggak usah. Nggak usah diskusi aja gitu loh, bawa data kita Dalil bahas. yang kita bahas Gitu. ini dalil. Oke? Jangan itu namanya diskusi cemen namanya itu. Cemen bro. Dalil. Kita hanya membahas Soalnya dalil, bukan bahas kata orang. Di Malaysia rame bro, gitu loh. Ya lu ke Malaysia aja sono protes. Gimana? Ya udah, itu salah, oke, itu sesat. Ya gitu udah, bukan masalah sesat atau enggak sesat. Mari kita diskusi data saja gitu loh. Maksudnya gini loh bro, Oke. itu kan meninggikan Nabi toh, menyamakan gitu. Ada juga Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Bagaimana pendapat Anda? Gimana? Ada Kristen banyak di Indonesia tidak menuhankan Yesus, tapi dia Kristen. Pendapat kamu gimana? Itu masuk ke kategori sesat. Yakin? Yakin? Alasannya? Ya kan udah di contoh saksi Yehova. Itu Kristen, Bapak gereja. Memang ada di data di Bible yang tidak menuhankan Yesus sesat. Ada datanya? Otomatis lah itu. Datanya mana? Datanya mana? Dasar. Jangan dibikin-bikin. Data mana coba? Yang tidak menuhankan Yesus sesat. Datanya ada? Jelas lah. Datanya mana bro? Datanya aja. Jelas itu kalau ada datanya lah, bos. Datamu mana? Justru yang menuhankan Yesus itu, nyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Anda dibilang jahat kalau menuhankan Yesus. Kebalik. Udah si misteri apa? Ke anu lagi, Mas Ores. Ya udah. Silakan, Mas Ores. Siap. Iya bang. Saya lanjut ya bang. Terus kan apa ya, kan Tuhan sudah menakdirkan ya apa yang bakal, dan Tuhan juga sudah tahu gitu apa yang akan terjadi sebelum kita lahir gitu kan bang. Bahkan iblis pada saat dikutuk itu Tuhan mengabulkan kan doanya supaya agar bisa menggoda anak cucu Adam gitu kan bang. Otomatis Allah udah tahu juga ya kalau bakal ada yang masuk neraka. Pertanyaan saya bang, kenapa Allah gitu, saya ambil contoh saya sendiri ya, kenapa Allah gitu membiarkan saya menjadi Kristen gitu, menjadi kafir gitu, musyrik sama dia gitu bang. Tapi di sisi lain ada juga ciptaannya. Di sisi lain ada juga ciptaannya bang, orang yang bertakwa gitu, orang yang beriman sama Allah. Udah saya tangkap. Allah nggak membiarkan bang. Kata siapa Allah membiarkan? Apa buktinya? Allah mengutus para nabi. Allah juga mengutus saya. Ini saya sedang mengingatkan Anda. Kata siapa Allah membiarkan? Tidak. Bahkan di dalam Quran dikatakan, apakah belum ada utusan yang datang kepadamu? Sampai seperti itu pertanyaannya itu. Nggak ada Allah membiarkan, nggak ada. Allah itu cinta kasih. Menginginkan agar manusia itu mengikuti dia. Makanya diutus para nabi. Tetapi Allah itu tidak otoriter. Tidak menjadikan kita itu sebagai robot. Allah itu memberi kita privasi. Memberi kita hak untuk memilih. Tapi sudah dikabarkan oleh Allah. Kalau kamu pilih jalan takwa, ini nanti yang kamu peroleh. Kalau kamu pilih jalan kafir, ini yang diperoleh. Tidak ada Allah itu membiarkan, nggak ada. Silakan Bang Juma, monggo dilengkapi. Iya bang, kalau kan dalam Al-Baqarah ya saya baca, Allah telah mengunci mata hati mereka dan pendengaran mereka ya. Ya kalau udah Tuhan kunci kayak gitu, gimana mau dibuka walaupun saya mencari hidayah itu sendiri bang. Itu surah Al-Baqarah itu berkaitan dengan orang-orang munafik di Madinah. Iya orang-orang kafir Ya, juga bang. orang-orang kafir dan orang munafik. Mereka ini sudah diberi peringatan. Bukan langsung ujuk-ujuk dikunci, tidak bang. Dikunci hatinya itu ada sebabnya. Makanya ayat sebelumnya itu dibaca, innalladzina kafaru min ahlil innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Mereka itu sudah diberi peringatan, tetapi mereka itu tidak mau terima. Nah, orang-orang seperti ini kata Allah, kamu beri peringatan mereka atau tidak diberi peringatan, hatinya itu sudah dikunci. Mereka tidak akan menerima.
Kenapa hatinya sudah dikunci? Karena sebelumnya sudah diberi peringatan, tetapi mereka tidak mau terima. Asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi jangan hanya baca ayat nggak ngerti asbabun nuzulnya. Itu sudah diberi peringatan, mereka berkali-kali sudah diberi peringatan, bahkan Nabi Muhammad juga ada di situ. Tapi mereka selalu menolak atas peringatan Rasulullah itu. Ya, maka ketika dia sudah diberi peringatan, bahkan tanda-tanda keajaiban ditunjukkan Rasulullah, termasuk membelah bulan dan sebagainya, tapi tetap saja mereka menolak. Nah, orang-orang seperti inilah akhirnya dikunci, tidak dapat hidayah lagi karena selalu memusuhi Islam. Saya nggak memusuhi lo, bro. Ya, tapi kan kamu udah diperingati. Kamu tetap menolak kan? Ya bang, saya Ustaz Ali mau bentar. Biar Ustaz Ali melengkapi. Ya, cek suaraku normal nggak ini? Mantap. Dari tadi kayaknya gangguan. Mantap, Bang. Iya, menarik sih pembahasan. Bang Mas Sores, ketika Anda menyinggung surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Innaladina kafaru. Nah, kami pertama sebelum ke makna, kami biasanya kaidah di Islam itu pahami kalimatnya per kata. Sesungguhnya orang-orang yang telah memilih kekafiran. Artinya di sini apa? Peringatan sudah disampaikan, informasi kebenaran sudah disampaikan, tetapi orang-orang itu tetap memilih kafir. Ya sudah, karena mereka memilih kekafirannya, maka Allah kunci. Apalagi konteksnya peringatan sudah diberi, malah dia mencemooh, malah dia mencela, malah dia menyerang balik. Allah kunci hati mereka karena pilihan mereka itu sendiri. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gitu loh. Jadi bukan karena Allah tiba-tiba mengunci, bukan, karena mereka telah memilih kekafiran itu sendiri. Misal begini, saya sudah katakan sama Bang Mas Sores. Bang Mas Sores, ingat Tuhan yang benar itu hanya satu. Para nabi sudah mengajarkan Tuhan itu hanya satu, tapi Anda tetap menolak. Anda menolak kebenaran. Saya sampaikan lagi, ingat utusan Tuhan terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan bukti-bukti kebenaran dari Tuhan. Anda tetap menolak. Nah, berarti Anda tetap menolak kebenaran. Oke, selain bukan hanya menolak itu, tetapi Anda juga apa? Menyerang, malah memfitnah, malah menuduh yang tidak-tidak. Allah kunci hati mereka. Kenapa? Anda berada di dalam kesesatan. Loh, wa mayudillu bihi ilal fasikin. Allah tidak menyesatkan orang-orang itu kecuali karena kefasikan mereka. Anda sendiri yang telah memilih jalan. Anda katakan, loh, kalau Tuhan sudah mengunci hati kami, berarti kami tidak bisa memilih Islam. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali sehingga dia orang itu merubah dengan dirinya sendiri. Misal begini, bisa nggak dibuktikan Allah membuka? Aku bisa, dengan cara apa? Dengan Anda membuka diri. Misal, Anda sekarang bisa nggak mengucap 2 kalimat syahadat? Bisa, kalau Anda membuka diri. Kalau Anda tetap menutup diri, ya itu Anda yang memilih. Makanya di Islam, famang syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu mau beriman silahkan, mau kufur silahkan. Tapi ingat, kebenaran itu sudah disampaikan kembali kepada diri Anda. Begitu Bang Mas Sores. Iya Sapo, begini toh begini Bang, kan kalau saya juga baca ya dalam An-Nahl gitu. Saya baca ayat sebelumnya ya. Ini kayak nggak berkesinambungan gitu kan di pertengahan ayatnya, tetapi dia menyesatkan siapa saja yang ia kehendaki gitu kan. Dan saya ambil contoh ya, pernah saya lihat ya, itu turis orang Eropa gitu. Dia di akhir hayatnya itu bahkan dia udah diimpus gitu, udah sekarat gitu. Tiba-tiba dia mengucapkan syahadat, Bang. Itu kan abang bilang ya, nggak tiba-tiba dikunci gitu, tapi kan ini udah di akhir hayatnya Bang, tiba-tiba dia diberi hidayah oleh Tuhan dan masuk ke Islam gitu. Jadi tuh gimana Bang? Nah, kembali kepada pekerjaan Allah, ketentuan Tuhan,
Tuhan mutlak yang maha menentukan, manusia tidak bisa berkomentar. Manusia tidak bisa berintervensi terhadap ketentuan Tuhan. Karena itu bagian dari rahasia Tuhan yang maha mengetahui. Makanya dalam doa Nabi kami menyampaikan, Allahumma la mani'a lima a'toita. Tidak ada yang bisa mencegah dari apa yang Tuhan berikan. Wala atoita Allahumma la mani'a lima atoita wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang bisa memberinya apa yang dicegah oleh Tuhan. Kembali kepada hak prerogatif Tuhan, kan gitu. Atau di ayat lain dikatakan yudillu bihi kasyiro wa yahdi bihi kasyiro. Ketika Allah membuat sebuah perumpamaan, Allah menunjukkan di situ ada orang yang akan menerima hidayah dan ada orang tersesat. Nah, orang tersesat seperti apa? Orang yang menolak kebenaran. Kembali lagi kepada diri Anda. Karena Tuhan sudah memberikan otak, pikiran, akal manusia agar berpikir menerima kebenaran dari Tuhan. Prinsipnya sederhana. Kalau Anda mau menerima kebenaran, Anda buka kesombongan diri Anda, karena yang namanya orang sombong itu definisinya adalah rodul hak, orang yang menolak kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan Anda tolak, itu Anda tandanya sedang menutup diri dengan kesombongan diri Anda gitu. Aba wastakbar. Nah, itu maaf kata kategorinya selevel dengan iblis. Karena apa? Iblis itu sombong, dia menolak kebenaran. Begitu. Ketika kebenaran sudah sampai kepada Anda menolaknya, Anda kategori wastakbar. Sementara Allah mengatakan surga haram bagi orang yang ada di dalam dirinya sifat takabur. Begitu, apalagi hak menolak kebenaran, mengucapkan kalimat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu konsepnya. Gitu. Saya boleh bertanya lagi nggak, Bang? Nggak, saya nambahin sedikit ya. Kan pertanyaan ini sepertinya sudah Dewa jawab ya kemarin juga ya. Tetapi dipertanyakan lagi, ya tidak apa-apa. Bukti Allah. Masih bingung, Bang. Baik. Bukti Allah sayang sama kita. Bukti Allah cinta kasih sama kita. Bang Mas Ores di sini bukan seorang pembunuh, bukan seorang pembangkang, bukan juga seorang penjahat inilah pokoknya. Bang Mas Ores tahu kisah Firaun? Iya, Bang. Allah buktikan sayangnya kepada Firaun sampai Allah mengutus langsung 2 orang nabi. Nabi Musa sama Nabi Harun. Allah utus supaya apa? Allah berikan peringatan. Musa diperintahkan sama Allah untuk memberikan peringatan kepada Firaun laknatullah. Tapi karena kesombongan dia itulah sampai dia tidak mau yang namanya mengakui bahwa Allah itu satu. Sampai dia mengatakan dialah Tuhan itu, dialah Allah itu. Itu bukti loh rasa sayang Allah. Bukti itu kepada manusia yang benar-benar sombong, yang benar-benar seorang pembunuh. Bang Mas Ores ini siapa? Pembunuh bukan apa bukan. Bahkan Allah pun memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada iblis untuk bertobat. Memberikan kesempatan. Apa buktinya? Di dalam ajaran agama Islam, Allah itu ketika menurunkan Nabi Adam alaihissalam di kaki bukit Himalaya di India, Allah pisahkan dengan istrinya. Istrinya Allah turunkan di Jeddah, dan iblis Allah turunkan di Basroh. Setiap 100 tahun sekali antara Nabi Adam sama iblis itu dipertemukan. Supaya apa? Supaya iblis minta maaf kepada Adam. Ternyata karena kesombongan itulah iblis tidak mau minta maaf. Itu bukti loh itu. Betul? Bukti kalau Allah itu sayang. Nah, kenapa Allah sampai menciptakan yang namanya neraka? Ini pun bukti sayang Allah. Allah memberitahukan di dalam Al-Quran, berhenti kamu menuhankan manusia kalau kamu ingin masuk ke surga. Berhenti kamu berzina. Berhenti kamu mencuri. Bertakwa kamu kepadaku kalau kamu ingin masuk ke surga. Allah sudah memberitahu. Tetapi karena kesombongan itulah sampai akhirnya ya manusia itu sendiri yang tergerincil ke dalam dosa dan harus Allah lemparkan ke dalam neraka. Peringatan sudah datang. Betul tidak? Tinggal manusia itu memilih, karena hidup itu adalah pilihan, hidup itu berharga. Kenapa dibilang hidup itu berharga? Karena sesuatu yang akan pergi meninggalkan kita tidak akan pernah kembali lagi, itu sangatlah berharga. Jadi yang berharga inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu Bang Mas Ores. Silakan, apa lagi? Enggak ya, saya kalau
kalau mau ngomong ya, saya tahu gitu. Sekarang saya tahu gitu, yang mana yang benar gitu, mana yang salah gitu. Tapi kayak ada yang menjanggal, saya nggak tahu letaknya di mana gitu. Bahkan Michan udah mematahkan argumen saya bahwa Allah itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Allah. Dia sudah mematahkan itu dan saya mengatakan iya benar. Saya juga baru tahu ayat itu. Dan saya saya mencari gitu kan. Saya menjemput hidayah itu tapi Allah masih belum memberikan. Bahkan ada orang-orang yang hanya mendengar azan tiba-tiba gitu masuk Islam. Ya itu Padahal saya karena mencari kesombongan, ke Bang Masores. ulang. Bang Masores, itu karena kesombongan Bang Masores tidak mau ya yang namanya menerima Al-Qur'an Nur Karim. Karena begini ya, Al-Qur'an itu ilmunya itu sifatnya itu seperti air, seperti sungai. Ilmu Al-Qur'an itu akan selalu mengalir kepada orang yang rendah hati. Ilmu Al-Qur'an tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Apalagi kepada orang yang sombong. Tidak akan pernah sampai. Mau sampai kapanpun juga. Makanya jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Di atas ketoprak masih ada kerupuk sama bawang. Kita tidak boleh sombong, ya. Kalau benar Bang Masores mau membuka hati, silakan. Berpikir di situ. Karena yang namanya orang ketika umat muslim memberitahukan kebenaran, ada dua reaksi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, orang pintar pasti akan merenung. Sedangkan orang bodoh pasti akan tersinggung. Sekarang gini Bang, saya buktikan Anda sombong atau tidak ya. Kita buktikan bareng-bareng. Iya Bang. Di Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu tinggalnya di padang gurun. Boro-boro dekat tengah laut, dekat bibir pantai pun tidak. Ya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad itu bisa tahu di dalam laut yang kedalamannya 218 meter ada api? Apakah kira-kira Nabi Muhammad itu bikin-bikin atau ini Nabi Muhammad dapat ilham dari Tuhan? Padahal di zaman itu ya kekuatan orang menyelam paling berapa? Peralatan belum canggih. Paling kekuatan 30 meter, 20 meter. Taruhlah 100 meter. Saya rasa nggak ada orang bisa menyelam 100 meter tanpa peralatan apapun. Pecah kuping 100 meter, pecah kuping. Betul. Nah sekarang bagaimana Nabi Muhammad tahu di dalam laut ada api? Dan itu terbukti bukan di Al-Quran sangat jelas ya. Bisa tunjukkan ayatnya Ustaz? Itu ternyata ditemukan pada Perang Dunia Kedua ya. Itu kedalamannya 2018 meter. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kalau Anda tidak sombong, pasti Anda akan menerima keajaiban fakta ini. Ini satu keajaiban Al-Quran yang ditunjukkan kepada Anda. Kalau Anda masih sombong juga, ya itu tadi Allah mengunci mati hati Anda. Anda berarti sudah terkunci. Ya, di situ dikatakan khotamallahu ala qulubihim. Hati Anda tidak bisa menerima kebenaran walaupun secara nyata Anda sudah melihatnya. Wa ala samihim, pendengaran Anda tidak mau menerima kebenaran walaupun Anda mendengarnya apa yang saya katakan dan Anda tidak bisa bantah. Wa ala samihim wa ala absarihim. Mata Anda melihat kebenaran, Anda cek di Google berapa kedalaman air api di dalam laut, cek. Mata Anda bisa melihat. Fakta ditunjukkan. Tapi tetap saja otak Anda tidak mau menerima kebenaran. Inilah yang dinamakan khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah